bisa diperoleh kecuali dengan ngaji. Itu. Ulama mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian karena setiap orang ini tidak terlahir dalam keadaan berilmu. Betul tidak? Betul. Enggak ada orang lahir terus sudah hafal Quran, tahu fikih hadis. Artinya apa? Semua orang disyariatkan agar belajar ilmu. Wa ma kana an-nasu qabla al-islam illa juhalan ya'budunal asnam. Bahkan orang-orang ini sebelum datangnya Islam dinamakan jahiliyah, jahil, nggak ada ngajarin ilmu. Ya kan? Bahkan sebagian mereka menyembah patung, menyembah kayu, menyembah pohon. Datang Nabi diajarkan ilmu. Masya Allah. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an nashadu ala syaitan min alfi abidin. Bahkan orang alim, satu orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan melebihi 1000 ahli ibadah yang tidak alim. Allah. Syaitan takut dengan orang pintar ini. Karena orang pintar itu nggak bisa disesatkan. Orang pintar tidak bisa disesatkan. Kita insya Allah Pak akan belajar ilmu fikih. Kalau ceramah itu sudah biasa, nasihat-nasihat sudah sering kita dengar, betul tidak? Betul. Ketika Jumatan, tabligh akbar, ketika Isra Mi'raj, ketika apalagi Maulid Nabi. Nah, ceramah-ceramah sering kita dengar. Namun kita berharap sekarang ngajinya ini ngaji ilmu fikih. Supaya tahu halal haram. Kita belajar kitab fikih ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kata Nabi ini akan ada umat yang terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu, yaitu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah sekarang ini? Ahli sunnah wal jamaah sekarang ini yaitu orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Imam Maliki, bermazhab Imam Hanafi, bermazhab Imam Hambali. 4 ini. Selainnya nih nggak jelas. Contohnya Syiah. Nah, ini bukan semua jamaah, nggak jelas. Apalagi Ahmadiyah. Ahmadiyah itu yang nabinya dari India. Nah, ini Jagulam Ahmad. Ini jelas sesat. Yang ahli sunnah jamaah hanya 4 ini. Kita termasuk di antara yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada mazhab yang paling senior yaitu Imam Maliki. Imam Maliki pun termasuk gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar atau menghafalkan kitabnya Imam Malik hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekitar 9 bulanan. Sangat singkat sekali, padahal kitab sangat tebal kitab hadis ini. Begitu alimnya Imam Syafi'i, solehnya Imam Syafi'i. Kitab fikih itu banyak. Di antaranya ada kitab Mabadi Fikih. Kitab Mabadi Fikih tebalnya segini kira-kira. Ada juga kitab yang pernah dibaca Pak Imam, Sapinah Najah, ada Kanal Etik. Ada Fathul Qorib, sekieu. Takrirat, sekieu. Aya Fathul Muin, sekieu. Fathul Lahab, sekieu. Aya di kitab Al-Um, sekieu. Aya kitab Syarhul Muhazzab Imam Nawawi hampir 2 meter. Tebalna eta teh. Tebalna itu 2 meter. Itu kitab-kitab yang ada dalam
mazhab al-Imam Syafi'i kita bikin kita. Nah, yang kita baca ini takrirat namanya. Ada 2 jilid, jadi segini jadi tebalnya. Insyaallah mungkin 4 tahun selesai. Tergantung kecepatannya yang kita baca, cepat-cepat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul fiqhi alladhi yata'allaq bit-taharah. Kitab fikih diawali dengan kitab Thaharah bersuci. Jadi ada urutannya. Kitab fikih itu biasanya terbagi 2. Setengah yang membahas tentang ibadah, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, bersuci, ibadah. Setengah terakhir tentang muamalah. Muamalah itu apa? Seperti mana jual beli, tata cara pinjam meminjam, tentang riba, tentang sewa menyewa, bertanam, bagi hasil, saham. Nah, jadi agama Islam itu lengkap ada aturannya. Kita bersyukur menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Di antara tanda bahwasannya Islam itu agama yang benar, semua ada aturannya. Betul tidak? Betul. Kalau orang kafir itu nggak ada aturan hidup. Kawin terserah, kemacaran kos hewan itu mana penting terserah masing-masing. Semau gue. Orang kafir itu nggak ada aturannya. Tapi orang Islam itu semua ada aturannya. Di antara bukti menunjukkan bahwasannya Islam itu adalah agama satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Betul tidak? Betul. Makan saja ada aturannya dalam Islam, harus tangan kanan, minum dengan tangan kanan, betul? Makan makanan yang sehat. Kalau habis buang air kecil, buang air besar, ada istinja namanya, cebok. Orang Islam itu istinja, orang kafir mana ada kenal istinja. Orang kafir nges tuh cebok-cebok acar itu tuh kirisu geus we. Allah takbar. Kayak ayam. Pas hayam pas sabti domba etawa. Orang Islam mah tidur pun ada aturan. Mau tidur doa. Bismika Allahumma ahya wa Jangan dulu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana min nusur. Nyering. Wudu heula Islam. Jadi syukur. Jangan sampai kita ada ragu, Islam benar enggak? Jangan-jangan yang benar Kristen. Jangan. Harus yakin kita ini. Islam agama yang benar, buktinya sangat konkret, buktinya sangat nyata. Sekarang kita akan bahas tentang Thaharah, yaitu bersuci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Berwudu. Hadas kecil itu apa misalnya? Yaitu buang angin, buang air besar. Cara bersucinya adalah dengan setelah istinja kita berwudu. Hadas besar, mimpi basah atau berhubungan dengan suami istri, cara mensucikannya dengan mandi besar. Kemudian Thaharah itu ada Thaharah hadas, yang kedua ada Thaharah menghilangkan najis. Menghilangkan najis dengan cara apa tadi? Istinja dengan air. Kalau kena baju maka dicuci bajunya. Najis kena baju misalnya kan, atau baju terkena najis maka dicuci. Itu namanya Thaharah menghilangkan najis.
Kemudian menghilangkan hadas. Selain wudu dan mandi yaitu apa? Tayamum. Alat-alat bersuci. Ada berapakah alat-alat untuk bersuci? Ada berapa? Siapa yang tahu? Ada berapakah alat-alat untuk bersuci? Ada berapa? 3. Satu air. 2 Benda keras seperti batu, tisu. 3 debu. Itu alat untuk Bersuci. Yang pertama air. Di antara 3 alat taharah tadi yang paling utama adalah Air. Kalau air tidak ada, baru dengan tayamum atau Betul. Anu badai seserian di luar pun lah. Di luar lah baik. Sok di luar. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang air. Ada berapakah macam-macam air? Kan di luar. Maka aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Pada dasarnya air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. Pada dasarnya air yang bisa digunakan bersuci itu ada 7. Yang pertama, salah satu minas sama. Jadi 7 tadi itu dibagi 2 macam. Yang pertama adalah 3 macam yang turun dari langit. Yaitu apa? Miyahul matar. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua as-salj, yaitu air es. Wal barad, dan air embun. Air embun dari langit turun ke pepohonan, dedaunan-dedaunan, ada airnya. Kalau banyak bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian hujan es, hujan salju juga bisa digunakan untuk berwudu. Warba'atun minal ard. Kemudian yang kedua, ada 4 macam air yang bersumber atau keluar daripada bumi. Itu apa pertama? Mata air. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air sungai, air walungan. Yang keempat, air laut. Air laut. Air danau masuk ke mana? Air danau masuknya laut. Itu ada nama kan asid. Danau bisa termasuk kategori air, mata air ataupun air yang dari sungai. Lalu di dunia ini ada berapa macam atau air apa yang paling utama di dunia ini? Para ulama katakan wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Yang pertama adalah air yang keluar daripada jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling utama di dunia ini. Lalu yalihi ma'u zamzam wal kautsar. Kemudian yang kedua adalah air Zam-Zam. Di dunia yang paling terbaik. Fal kautsar, kemudian air di telaga Kautsar nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada umat-umat beliau yang tercinta. Lalu air apa lagi? Tadi air yang keluar dari tangan Nabi. Yang kedua air Zam-Zam. Yang ketiga air Telaga Kautsar. Yang keempat
Panilun yusratum mabakiyal anhar. Yang keempat, air dari sungai Nil. Sungai zaman Nabi Yusuf alaihi salam hingga sekarang, yang mana sempat kering, sempat mati. Kemudian oleh Sayyidina Umar dikirim surat. Zaman dahulu pernah ketika zaman Khalifah Umar, sungai Nil itu pernah kering. Maka gubernur di Mesir melaporkan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ini sekarang rakyat sedang kesulitan, wahai Amirul Mukminin. Wahai Khalifah, sekarang kaum muslimin di Mesir kesulitan karena air dari sungai ini tidak keluar lagi. Lalu singkat cerita, Sayyidina Umar menulis surat yang isinya, wahai sungai Nil, jika engkau ini mengalir karena perintah Allah, dengan izin Allah, maka mengalirlah. Namun bila mana engkau mengalir karena keinginan kamu pribadi, maka jangan mengalir lagi. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat Nabi, surat Sayyidina Umar tersebut dilemparkan ke sungai Nil. Langsung seketika airnya mengalir kembali, bahkan sampai sekarang tidak pernah keringan lagi. Dan kelima, thumma bakiyal anhar, kemudian sungai-sungai lain di dunia ini selepas sungai Nil, sungai Citarum, sungai Madi, Saguling, Madi, dan sungai-sungai lain yang ada di dunia ini. Aqsamul miyah min haitsul ahkam. Sekarang kita akan bahas tentang macam-macam air dari segi hukumnya. Yang pertama, at-tahir fi nafsil mutahhir li ghairihi. Dari 7 air tadi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Maka air jenis seperti ini bisa digunakan untuk berwudu dan juga mandi besar. Apa contoh air yang suci dan mensucikan? Contohnya yang tentunya adalah air-air mutlak yang tidak terkena najis. Air sungai, air sumur tadi itu kan, air laut, maka itu suci dan bisa mensucikan. Karena apa? Karena ada air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air apa? Kopi, air kopi, air teh, air susu. Air susu domba etawa kan dikatakan suci, bisa diminum, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, at-tahir fi nafsihi ghair mutahhir li ghairihi, yang tadi disebutkan, yaitu air yang suci dan tidak bisa mensucikan. Contoh yang adalah air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk berwudu, misalnya atau bersuci. Kita wudu, di bawahnya ada ember, nama air mustakmal. Air tersebut suci, boleh kita minum, boleh kita gunakan untuk masak air, masak nasi, boleh, masak indomie boleh, namun tidak bisa digunakan untuk berwudu. Apakah air mustakmal bisa menjadi suci? Bisa, dengan cara airnya ditambah sampai ukuran 2 kula. 2 kula itu ukuran 60 cm persegi. Bak 60 cm, 60 cm, 60 cm berarti ke bawah 60 cm. Sekitar 200 sekian liter. Saya lupa di ayat catatan. Jantan ngadamal bakte di bumi teh ulah kirang 30 ke 60 gitu. 60 langkung.
Kan itu. Aduh, nanti aya gelas apa itu? Aduh, punten. Sok kata boleh kacang. Kurang lebih 217 liter. 17 liter. 2 kula itu 217 Liter. Itulah ukuran liternya 2 kula. Kemudian yang ketiga, jauh lupatnya. Keterangannya sangat panjang, sangat lengkap. Kita buat lebih ringkas. B, buru-buru hatam. Soalnya mau hatam setahun, butuh waktu kurang lebih 2 tahunan untuk menyelesaikan ini. Itu pun kalau ngajinya setiap minggu. Kemudian yang ketiga adalah air yang mutanajis atau air yang terkena najis. Air suci yang terkena najis itu bisa berubah menjadi namanya air mutanajis. Sampai sini ada yang tanyakan. Jadi air mutanajis itu air sedikit yang terkena najis, baik berubah ataupun tidak berubah, atau airnya banyak dalam arti lebih dari 2 kula lalu terkena najis dan berubah salah satu di antara sifatnya. Misalnya warnanya menjadi berubah, tina herang menjadi kiruh karena terkena najis, atau tetap herang yang kedua tapi sudah bau. Atau tidak bau, tidak berubah warna, rasanya sudah berubah. Juga bisa namanya air mutanajis. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan.